I've been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed by the blood of the Lamb. Glory, glory, I can see all my sins are washed away. I've been redeemed, ditebus oleh darahnya. Ku ditebus oleh darahnya. Ku ditebus oleh darahnya. Puji-puji nyanyilah, senap dosaku dihapuskan, dihapuskan. I've been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed by the blood of the Lamb. Glory, glory, I can see all my sins are washed away. I've been redeemed. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita awali ibadah kita dengan bersatu lagi dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih dan bersyukur untuk segala berkat yang kami rasakan hingga pada saat ini. Ketika kami akan belajar firman-Mu, kuasa Roh Kudus akan menuntun hati dan pikiran kami mengerti akan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Firman Tuhan pada saat ini berjudul Orang Nazaret yang Disalibkan. Ayat tema terdapat dalam 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-23. Berbunyi, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Kita ikuti akan penjelasannya. Yesus yang hampir dipersembahkan oleh Paulus di hadapan orang Yunani di Korintus sebagai Kristus adalah orang Yahudi yang rendah keturunannya, dibesarkan dalam sebuah kota yang terkenal kejahatannya. Ia telah ditolak oleh bangsanya sendiri dan pada akhirnya disalibkan sebagai seorang katanya penjahat. Orang-orang Yunani percaya bahwa memang perlu untuk mengangkat martabat manusia, tetapi mereka menganggap pelajaran filsafat dan ilmu pengetahuan katanya sebagai satu-satunya alat untuk mencapai ketinggian dan kehormatan yang benar. Dapatkah Paulus memimpin mereka untuk percaya bahwa iman dalam kuasa orang Yahudi yang tidak jelas ini akan meninggikan dan memuliakan tiap-tiap kuasa manusia? Oh, kepada pikiran orang-orang banyak yang hidup pada waktu sekarang, salib di Kalvari dikelilingi oleh pikiran-pikiran yang suci. Pergaulan yang disucikan dihubungkan dengan pemandangan penyalipan. Nah, pada zaman Paulus, salib itu dipandang dengan perasaan menjijikan dan ketakutan. Untuk menjunjung tinggi juru selamat manusia, seorang yang telah menemui kematian katanya di kayu salib akan dengan sendirinya menimbulkan tertawaan dan pertentangan. Nah, Paulus mengetahui bagaimana pekabarannya akan dianggap oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani di Korintus. Kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Ia mengakui untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. 1 Korintus 1 ayat 23. Di antara pendengar-pendengarnya yang bukan Yahudi, ada banyak yang akan menjadi marah oleh pekabaran yang hampir akan dimasyurkannya. Nah, di dalam penilaian orang-orang Yunani, perkataan akan dianggap bodoh semata-mata. Ia akan dianggap sebagai lemah pikirannya untuk mencoba menunjukkan bagaimana salib itu dapat mempunyai suatu hubungan dengan yang ditinggikan bangsa atau demi keselamatan manusia. Tetapi kepada Paulus, salib itu adalah tujuan utama. Sejak ia ditawan dalam pekerjaannya dalam menganiaya pengikut-pengikut orang-orang Nazaret yang disalibkan, ia tidak pernah berhenti untuk memuliakan salib. Pada waktu itu telah diberikan kepadanya suatu kenyataan tentang kasih Allah yang tak terbatas.
Kemudian, sebagaimana dinyatakan dalam kematian Kristus dan suatu perubahan yang mengherankan telah dikerjakan dalam hidupnya, membawa semua rencana dan maksudnya selaras dengan surga. Sejak itu, ia adalah seorang yang baru dalam Kristus. Ia mengetahui oleh pengalaman pribadi bahwa bila orang berdosa sekali memandang akan kasih Allah sebagaimana yang kelihatan dalam pengorbanan anaknya dan menyerahkan diri kepada pengaruh ilahi, suatu perubahan hati akan terjadi, dan mulai saat itu Kristus menjadi segala perkara dalam segala perkara. Dalam buku Alfa Omega jilid 7, halaman 206 dan 207. Mari kita renungkan bersama. Pelajaran baru apakah yang telah diajarkan oleh salib kepada saya tentang kasih Allah yang tak terhingga? Ini yang dapat kita renungkan bersama. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, oleh karena berkat yang kami rasakan, khususnya kami boleh beribadah bersama. Kami akan menghargai pengorbanan Tuhan. Terima kasih untuk orang Nazaret yang disalibkan, Yesus Kristus, menyelamatkan kami, menjadikan kami manusia baru. Di hari yang baru ini, berkat melimpah akan menjadi bagian semua umat-umat Tuhan yang sudah beribadah bersama-sama. Dalam tugas dan aktivitas kami akan diberkati. Terimalah doa dan permohonan kami. Inilah sembahyang kami yang kami alaskan dan kami minta hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.